Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kesetimbangan kimia. Dan pada video ini kita akan membahas tentang konsep kesetimbangan, jenis kesetimbangan, dan konstanta kesetimbangan. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa mampu menjelaskan konsep kesetimbangan kimia. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan perbedaan kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Yang ketiga, siswa mampu menentukan persamaan dari Kc dan Kp dari suatu reaksi kesetimbangan. Yang keempat, siswa mampu menentukan konstanta reaksi kesetimbangan antar reaksi terkait. Berikut terdapat latihan mandiri. Latihan mandiri ini harus kalian kerjakan. Untuk bisa mengerjakan latihan mandiri, mari kita saksikan video berikut. Kesetimbangan kimia terjadi pada reaksi kimia yang reversibel. Reaksi reversibel adalah reaksi yang dimana produk reaksi dapat bereaksi balik membentuk reaktan. Nah, contohnya reaksi N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Kesetimbangan dicirikan dengan tanda reaksi yang 2 ya, jadi bolak-balik ke kanan dan ke kiri. Ini menandakan bahwa reaksinya bersifat reversibel, yaitu ketika terjadi pembentukan produk, maka produk akan bereaksi kembali membentuk suatu reaktan lagi. Reaksi dikatakan setimbang atau mencapai kesetimbangan apabila yang pertama, reaksi bolak-balik yang mengandung zat berwujud gas terjadi dalam sistem tertutup. Yang kedua, ketika konsentrasi seluruh zat nilainya tetap. Yang ketiga, ketika laju reaksi maju atau V1 sama dengan laju reaksi V2. Jadi, kondisi-kondisi seperti inilah yang dikatakan reaksi tersebut sudah setimbang. Contohnya reaksi kesetimbangan yang seperti saya jelaskan tadi ya, dimana berdasarkan grafik bisa kita lihat mulainya N2 dengan konsentrasi tertentu dan H2 dengan konsentrasi tertentu bereaksi membentuk NH3. Bisa dilihat awal mulanya NH3 belum terbentuk, tapi semakin lama NH3 terbentuk. Dan setelah mencapai keadaan setimbang, konsentrasi H2, konsentrasi NH3, dan konsentrasi N2 ini konstan atau tetap. Jadi dia tidak berubah lagi, tidak naik dan tidak turun konsentrasinya. Inilah yang dinamakan keadaan setimbang. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena ketika suatu reaktan menjadi produk dan pada saat setimbang itulah produk akan segera berubah menjadi reaktan sehingga konsentrasi dari masing-masing zatnya tetap ya, bukan sama tapi tetap. Yang ini tetap segini konsentrasinya, kemudian NH3-nya tetap segini, H2-nya tetap segini. Lalu, keadaan setimbang juga bisa ditunjukkan dengan laju reaksinya. Nah, bisa dilihat laju reaksi atau V1 yaitu pembentukan Laju reaksi V1 yaitu pembentukan reaktan menjadi produk. Bisa dilihat laju reaksinya. Oke, kemudian V2 ini pembentukan produk menjadi reaktan lagi. Oke, jadi mula-mulanya laju reaksinya 0 ya untuk yang pembuatan reaktan dari produk. Nah, semakin lama untuk V1 dan V2-nya ini sama laju reaksinya. Jadi, ketika laju reaksi dari reaktan menjadi produk itu sama dengan laju reaksi pembentukan produk menjadi reaktan lagi. Jadi V1 sama dengan V2 itu adalah keadaan setimbang.
Paham ya sampai sini apa itu konsep kesetimbangan kimia? Baik, kita lanjutkan. Nah, kesetimbangan kimia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kesetimbangan homogen. Kesetimbangan homogen itu adalah reaksi kesetimbangan dengan satu wujud atau fase zat. Bisa dilihat contohnya. Di sini ada reaksi N2 3H2 plus 2NH3 itu wujudnya sama-sama gas. Kemudian ada 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3 itu sama-sama wujudnya gas. Yang kedua yaitu kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan heterogen adalah kesetimbangan dengan reaksi yang lebih dari satu fase. Bisa dilihat di sini ada dua fase dan ada tiga fase. Contohnya untuk yang dua fase, CaCO3 dengan fase S atau solid, kemudian bereaksi menjadi CaOS solid ya plus CO2 gas. Oke, untuk yang tiga fase bisa dilihat di sini ada fase aqueous, fase solid, fase liquid, dan fase gas. Selanjutnya, kita akan berkenalan dengan konstanta kesetimbangan atau tetapan kesetimbangan, sama aja ya, konstanta kesetimbangan atau tetapan kesetimbangan. Karena tetapan kesetimbangan itu berupa konstanta. Menurut Goldberg and Wange yang menjelaskan hukum kesetimbangan. Nah, hukum kesetimbangan itu bunyinya adalah hasil kali konsentrasi zat-zat di sebelah kanan atau produk ya, yang dipangkatkan dengan koefisiennya, oke, sudah, dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat-zat di sebelah kiri. Konsentrasi zat-zat yang di sebelah kiri ini berarti reaktan ya. Lalu dipangkatkan dengan koefisiennya, maka memiliki harga tertentu pada suhu yang tetap. Nah, ini bunyi hukum kesetimbangan. Nah, berdasarkan hukum kesetimbangan itu, maka kita bisa menentukan persamaan tetapan kesetimbangan atau persamaan konstanta kesetimbangan. Bisa kita lihat jika terdapat reaksi WA ditambah XB menghasilkan YC ditambah ZD. Konstanta kesetimbangannya bisa kita tuliskan yang produk dulu ya. Oke, C pangkat Y ini adalah koefisiennya, dikali konsentrasi D pangkat Z dibagi dengan reaktannya. Konsentrasi A pangkat W dikali konsentrasi B pangkat X. Udah. Oke, lanjut ya. Konstanta kesetimbangan itu terdiri dari dua, yaitu konstanta konsentrasi atau biasa disingkat dengan Kc, dan ada konstanta tekanan atau biasa disingkat Kp. Kita kenalan satu-satu ya. Konstanta konsentrasi. Konstanta konsentrasi dipengaruhi oleh konsentrasi zat yang berwujud larutan dan gas. Nah, ini perlu diingat-ingat. Konsentrasi, kemudian berwujud larutan dan gas itu untuk Kc. Oke, jika reaksi mengandung zat yang berwujud padat dan cair, maka pangkat konsentrasi zatnya sama dengan 0. Karena zat padat dan zat cair itu tidak memiliki konsentrasi. Contohnya, ada reaksi BaSO4 menghasilkan Ba2+ plus SO4 2-, di mana BaSO4 ini berwujud solid atau padat. Maka bisa kita tuliskan Kc-nya sama dengan konsentrasi Ba2+ dikali konsentrasi SO4 2- dibagi dengan konsentrasi BaSO4 pangkat 0. Ya.
Oke, ini yang Ba2 plus dan SO4 2- ini pangkat 1 karena koefisiennya 1 ya. Kemudian BaSO4 ini pangkat 0 karena BaSO4 ini merupakan padatan. Jadi rumus Kc-nya cukup dituliskan konsentrasi Ba2 plus pangkat 1 dikali konsentrasi SO4 2- pangkat 1. Seperti itu ya. Lalu konstanta tekanan atau Kp. Konstanta tekanan dipengaruhi oleh tekanan zat-zat yang berwujud gas. Hanya yang berwujud gas. Oke. Jika reaksi mengandung zat berwujud selain gas, maka pangkat tekanan zatnya adalah 0. Karena zat selain gas tidak memiliki tekanan. Oke, jadi kalian harus memperhatikan setiap fasenya dalam reaksi kesetimbangan. Gitu ya. Contohnya, pada reaksi 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3. Maka Kp-nya adalah tekanan dari SO3 dipangkatkan dengan koefisiennya yaitu 2 dibagi dengan tekanan SO2 dipangkatkan dengan koefisiennya yaitu 2 dikali dengan tekanan O2. Oke, diingat-ingat rumusnya, cara untuk menentukan Kc dan Kp-nya ya. Selanjutnya, apa hubungan konstanta konsentrasi atau Kc dengan konstanta tekanan atau Kp? Oke, kita akan cari hubungan antara Kc dan Kp. Konstanta konsentrasi dengan konstanta tekanan dapat dihubungkan melalui persamaan gas ideal pada suhu yang sama. Maka dapat dirumuskan Kp sama dengan Kc dikali R dikali T dipangkatkan dengan delta N. Dimana Kp udah tahu ya, Kp adalah konstanta tekanan, Kc adalah konstanta konsentrasi, lalu R adalah tetapan gas ideal, 0,082 atm per mol Kelvin. Lalu T adalah suhunya dalam bentuk Kelvin, kemudian delta N adalah selisih jumlah koefisien zat di kanan dengan jumlah koefisien zat di kiri. Jadi, jumlah koefisien si produk dikurang dengan jumlah koefisien dari reaktan. Oke, sekarang kita akan bahas tentang konstanta reaksi kesetimbangan antar reaksi terkait. Reaksi kesetimbangan berkaitan dengan nilai konstanta kesetimbangannya yang dapat berubah menurut ketentuan-ketentuan berikut. Yang pertama, jika reaksi kesetimbangannya dibalik, maka harga Kc juga dibalik. Jadi biasanya di soal terdapat satu persamaan reaksi, kemudian diketahui harga Kc-nya. Lalu kalian diminta jika reaksinya itu berbalik, maka bagaimana dengan harga Kc-nya? Nah, intinya seperti itu ya. Oke, aturan yang pertama, jika reaksi kesetimbangan dibalik, maka harga Kc-nya juga dibalik ternyata. Oke, kita lihat contohnya. Ada reaksi BaSO4 menghasilkan Ba2 plus SO4 2-. Kc-nya sebesar K1. Dimisalkan ya, Kc-nya sebesar K1. Nah, lalu bagaimana dengan Ba2 plus SO4 2- menghasilkan BaSO4? Nah, ini kan coba dilihat persamaan reaksinya. Ini kebalikannya kan? Iya, tadinya BaSO4 diuraikan menjadi ini, kemudian ini ion-ion ini berubah menjadi BaSO4. Nah, ternyata untuk mencari K2-nya itu kita bisa dengan rumus 1/K1. Seperti itu, mudah ya? Atau kita bisa jabarkan satu persatu seperti ini. Tapi kita cukup mengingat bahwa jika reaksi kesetimbangannya itu dibalik, maka harga Kc-nya juga dibalik atau 1/. Misalnya K2
berarti 1 per K1. Ketentuan yang kedua, jika koefisien reaksi kesetimbangan dikali dengan faktor N, maka harga Kc dipangkatkan dengan N. Contohnya, 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3 dengan Kc sama dengan K1. Dimisalkan ya. Nah, kemudian ada reaksi yang kedua, 4SO2 ditambah 2O2 menghasilkan 4SO3. Perhatikan untuk reaksi yang kedua itu adalah hasil kali 2 ya dari reaksi yang pertama. Ya kan? Di sini 2 berubah menjadi 4, kemudian di sini 1 berubah menjadi 2, yang di sini 2 berubah menjadi 4. Itu sama aja reaksi yang kedua itu adalah hasil kali 2 dari reaksi yang pertama. Maka dengan itu, jika koefisien reaksi kesetimbangan dikali dengan faktor N, dalam hal ini dikali 2, maka Kc-nya dipangkatkan dengan N atau dipangkatkan 2. Jadi, kalau kita mau mencari K2, itu sama dengan K1 dipangkatkan dengan 2. Ya, karena di sini dikali dengan 2 atau dipangkatkan N. Mudah ya? Nah, berikutnya ada aturan yang ketiga. Jika reaksi-reaksi yang berkaitan dijumlah, maka harga Kc totalnya adalah hasil kali Kc dari reaksi-reaksi yang dijumlah. Jadi kalau reaksinya itu merupakan hasil penjumlahan dari beberapa reaksi, maka Kc totalnya itu adalah perkalian dari Kc yang lainnya. Kita perhatikan contohnya, di sini ada reaksi A plus B menghasilkan A plus F. Nah, itu berdasarkan reaksi dari A plus B menghasilkan C plus D, Kc-nya 3,5. Lalu ada reaksi C menghasilkan E dengan Kc-nya 2. Lalu ada D menghasilkan F, Kc-nya 1,5. Maka, jika kita menginginkan suatu reaksi A plus B menghasilkan E plus C, Kc-nya adalah mengalikan dari Kc yang lainnya. Jadi, untuk Kc total atau Kc yang bawah ini ya, oke, itu adalah 3,5 dikali 2 dikali 1,5. Maka hasilnya adalah 10,5. Oke, mudah ya. Nah, untuk makna konstanta kesetimbangan dan perhitungan kesetimbangan kimia, seperti kita akan menghitung harga Kc dari suatu reaksi, harga Kp dari suatu reaksi, kemudian kita akan mempelajari tentang makna dari Kc dan Kp itu sendiri. Saksikan next video ya. Akan saya berikan di video berikutnya. Oke, thank you. Don't forget to subscribe, like, comment, and share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.